Selamat pagi anak-anak kami semua. Hari ini kita bertemu kembali dalam tema kita yaitu karya pastoral gereja atau sering disebut juga dengan tugas pastoral gereja. Untuk memulai pelajaran kita, kita akan berdoa bersama. Doa dimulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, kita akan memulai pelajaran kita dengan tema karya pastoral gereja atau sering kita sebut dengan 5 tugas gereja. Kita akan pelajari 5 karya atau tugas pastoral gereja dalam gereja Katolik yang terdiri dari 1. Gereja yang menguduskan atau liturgia. Yang kedua, gereja yang mewartakan atau kerigma. Yang ketiga, gereja yang bersaksi atau martiria. Keempat, gereja yang membangun persekutuan atau koinonia. Dan gereja yang melayani atau diakonia. Kelima karya pastoral ini akan kita bahas pada lembaran berikutnya sehingga anak-anak kami semakin jelas dan memahami apa saja karya dan tugas pastoral gereja di dalam gereja Katolik. Yang pertama, kita akan membahas tentang gereja yang menguduskan atau liturgia. Gereja yang menguduskan adalah bisa kita lihat di dalam doa dan ibadat yang merupakan salah satu tugas gereja untuk menguduskan umatnya dan umat manusia. Tugas ini disebut tugas gereja, tugas Kristus Tuhan, Imam Agung yang dipilih dari antara manusia dan menjadikannya umat baru. Kerajaan imam-imam dari Allah dan Bapanya. Itu dapat kita lihat dalam Wahyu 1 ayat 6 dan 5 ayat 9 sampai dengan 11. Yang kedua adalah gereja yang mewartakan. Pewartaan atau kerigma berarti ikut serta membawa kabar gembira bahwa Allah telah menyelamatkan dan menebus manusia dari dosa melalui Yesus Kristus Putranya. Beberapa karya yang masuk dalam bidang pewartaan misalnya pendalaman iman, katekese, calon baptis, dan persiapan penerimaan sakramen-sakramen lainnya. Ini dapat kita lakukan di dalam kita mewujudkan karya pewartaan gereja melalui kegiatan kita sehari-hari di dalam kehidupan menggereja. Yang ketiga adalah gereja yang menjadi saksi Kristus atau martiria. Menjadi saksi Kristus berarti menyampaikan atau menunjukkan apa yang didalami dan diketahui tentang Yesus Kristus kepada orang lain. Penghayatan, penyampaian, dan pengalaman akan Yesus dapat dilaksanakan melalui kata-kata, sikap, dan perbuatan nyata. Jadi, menjadi saksi Kristus bukan hanya sebagai suatu nama, tetapi harus dijadikan seperti aksi untuk menyatakan diri kita adalah anak-anak Allah. Yang keempat adalah gereja yang membangun persekutuan atau koinonia. Gambaran tentang persekutuan umat atau komunitas basis model atau cermin bagi kita adalah untuk membangun persekutuan umat atau komunitas basis atau lingkungan rohani atau apapun istilahnya sesuai kebiasaan gereja dan gereja lokal. Ciri-ciri cara hidup jemaat perdana bisa menjadi contoh persekutuan yang baik, yaitu persaudaraan, mendengarkan, pelayanan, perayaan iman, memberi kesaksian melalui cara hidup. Tidak hanya dengan sebuah kata, tetapi tetap dinyatakan dengan aksi, sehingga dalam persekutuan kita ada keakraban satu sama lain menjadi cerminan dalam membangun persekutuan. Yang kelima adalah gereja yang melayani atau diakonia. Gereja atau umat Allah dipanggil untuk melayani manusia, seluruh umat manusia.
Melayani adalah kata yang penting dalam ajaran Yesus. Pada malam perjamuan terakhir, Yesus membasuh kaki para muridnya. Hal ini menunjukkan bahwa para pengikut Yesus juga harus merendahkan diri dan rela memberi pelayan bagi sesamanya. Pengabdian gereja adalah imannya akan Kristus. Dan siapa menyatakan diri murid Yesus, ia wajib hidup seperti Kristus. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, Kristus yang mengambil rupa seorang hamba dalam Filipi 1 ayat 7 dapat dijadikan sebagai contoh bahwa gereja juga hidup dalam pelayanan, bukan untuk melayani, tetapi memberi pelayanan kepada orang lain. Baiklah anak-anak kami sekalian, kita sudah mendengar bersama tentang apa saja menjadi tugas gereja dan apa saja yang menjadi pembahasan kita sebagai pengikut Kristus di dalam mensikapi 5 tugas gereja tersebut dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga pelajaran kita pada pagi hari ini dapat memberi inspirasi kepada anak-anak kami semua di dalam menjalani kehidupannya. Sekian pertemuan kita pada hari ini dan kita akhiri dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Bawa ini.